Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita horor, Anda sudah berada di channel yang tepat. Karena setiap harinya kami selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Diincar Siluman Kuda untuk Dijadikan Tumbal. Sore itu saya baru saja selesai menyiram tanaman di pekarangan rumah ketika seorang kerabat berlari tergopoh-gopoh menghampiri. "Mas, Pak D mas," ucapnya dengan nafas tersengal. "Pak D ditemukan pingsan di ladang." Mendengar itu sontak saja saya taruh gembreng air dan bergegas menuju rumah Pak D yang berjarak 10 rumah dari rumah saya. Setiba di rumah Pak D, para tetangga sudah berkerumun menjejali balai bambu tempat Pak D dibaringkan. Nafas Pak D turun naik tidak teratur, tanda kalau dia masih hidup. Hanya saja tatapan matanya kosong, tak berkedip barang sedetik pun. Wajahnya juga tampak pucat pasi dengan leleran keringat di sekitar leher dan dahi. Namun ada satu yang aneh, di dada Pak D seperti ada bekas luka lebam. Bentuknya lingkaran besar seperti tanda lahir, namun warnanya putih pucat. Dan seperti yang orang-orang tahu, benda itu tidak pernah dimiliki Pak D selama ini. Maka sudah bisa dipastikan sesuatu yang ganjil telah terjadi pada Pak D. Terlebih lagi, Pak D tidak memiliki riwayat sakit apapun. Sementara menurut pengakuan tetangga yang menemukannya di ladang, dia sempat bertegur sapa dengan Pak D sebelum dilihatnya tubuh jangkung Pak D menggelosor di tanah. Alih-alih memanggil dokter, Bude meminta 3 keponakannya termasuk saya untuk sowan ke rumah Pak Kiai. Sampaikan ke Pak Kiai, Pak D butuh disuwuk. Disuwuk adalah istilah Jawa untuk pengobatan alternatif. Begitu pesan Bude yang kami sambut dengan anggukan hampir bersamaan. Selepas maghrib Pak Kiai datang ke rumah Pak D. Sejenak dipandangi tubuh Pak D yang setengah sekarat. "Coba ambilkan segelas air putih," titah Pak Kiai yang langsung dipenuhi sama pemilik rumah. Karena dirasa sangat pengap, Pak Kiai akhirnya meminta agar para tetangga dan kerabat Pak D yang masih berkerumun untuk sedikit mengambil jarak. Dan setelah agak longgar, Pak Kiai mulai memejamkan mata sambil merapal doa-doa di hadapan segelas air putih yang sudah disediakan. Beberapa menit selanjutnya, orang-orang yang berkerumun dibuat riuh ketika mendapati tanda putih pucat di dada Pak D berangsur memudar setelah disiram air doa dari Pak Kiai. Sisa air dalam gelas kemudian diminumkan ke mulut Pak D yang masih belum sepenuhnya sadar. Tidak butuh waktu lama, mata Pak D akhirnya mengerjap-ngerjap dengan disertai batu kecil. Seisi rumah pun mengucap hamdalah secara serentak, termasuk Bude yang sampai menangis sesenggukan saking harunya. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Pak Kiai kemudian meminta Pak D untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sore tadi. Sehabis menenggak segelas air putih yang disodorkan oleh Bude, Pak D pun mulai bercerita. "Seperti biasanya, pada asar saya mesti turun ke ladang untuk mencari pakan ternak dan ngasih pupuk buat jagung dan sawo. Semula saya memang sudah banyak firasat aneh. Udara di ladang terasa cukup dingin, dan suasana tiba-tiba jadi hening dan mencekam. Bulu kuduk saya juga berdiri meremang, tapi saya masih berusaha untuk gak berpikir yang aneh-aneh. Untunglah ada Karmijan menyapa saya. Saya sedikit lega karena akhirnya saya tahu kalau saya tidak sendirian di ladang seluas itu." Beberapa saat setelah Karmijan berlalu ke petak ladangnya sendiri, saya mendengar ada suara gedebak-gedebuk dari arah utara ladang, seperti suara orang berlari. Benar saja, saat mata saya betul-betul mengawasi arah suara itu bermuasal, sesosok orang berlari tunggang langgang. Karena hanya Karmijan yang ada di ladang, saya sempat mau berteriak memanggilnya, tapi suara saya tersekat di tenggorokan. Tubuh saya juga mendadak tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya hanya bisa berdiri mematung dengan kaki mulut terkunci. Hanya mata saya yang masih awas mengamati sosok dari utara itu. Semakin dekat sosok itu menyongsong saya, dan semakin jelas sosok aslinya yang berperawakan manusia tapi berkepala kuda. Saya semakin tercekat, ingin rasanya meronta, tapi tidak ada daya apapun yang saya miliki untuk sekedar berlari.
Salah satunya yang bisa saya perbuat adalah membaca ayat kursi dalam hati berulang-ulang, berharap sosok itu tidak jadi mendekat. Tapi apa mau dikata, sosok manusia berkepala kuda itu akhirnya berdiri persis di hadapan saya. Hidungnya mendengus-dengus dan sesekali meringkik. Ya, benar-benar bertubuh manusia, tapi kepalanya kuda. Sekejap kemudian, sosok ini menyeruduk dada saya dengan kepalanya sekencang-kencangnya. Saya terjengkang ke tanah. Sebelum saya benar-benar pingsan, samar-samar saya lihat sosok itu berlari lagi entah kemana. Kami mendengar cerita Pak D dengan nafas tertahan saking ngerinya, kecuali Pak Kiai dan Karmijan yang sedari tadi hanya manggut-manggut saja. Apa sebelumnya siluman itu nggak pernah muncul di ladang, Dek? Tanya Pak Kiai. Nggak pernah, Pak Kiai. Selama ini nyatanya ya nggak pernah terjadi apa-apa, jawab Pak D mantap. Mungkin hanya lewat, cari tempat tinggal baru, ucap Pak Kiai yang diam-diam juga diamini oleh seisi rumah. Namun berbeda dengan Karmijan, yang dari gestur tubuhnya terlihat sekali kalau dia sedang gusar. Paling tidak demikianlah sejauh yang saya perhatikan. Pak Kiai, kini Karmijan mulai angkat suara. Yang dipanggil pun menoleh dengan sorot mata penuh tanda tanya. Saya sebenarnya sudah 2 kali ngelihat penampakan siluman kuda itu berkeliaran di ladang. Oh ya? Sampean diganggu? Nggak pernah, Pak Kiai, sebab bukan saya incarannya. Sebentar, saya belum mengerti. Saya sebenarnya tahu kalau siluman itu adalah jelmaan dari adik tiri Pak D yang ambil pesugihan. Dia masih menaruh dendam sama Pak D terkait dengan tanah warisan. Dari mana sampean tahu? Saya teman dekat adik tiri Pak D. Seisi rumah kembali dibuat riuh dengan pernyataan Karmijan. Dan usai kejadian itu kami lebih berhati-hati. Dan apa yang dikatakan oleh Karmijan, apakah benar kalau adik tiri Pak D mempunyai pesugihan? Dan apakah pernyataan dari Karmijan itu benar? Wallahu a'lam. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.